I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Seperti biasa, kita akan kembali membahas alur film persikopetan, di mana psikopat yang akan kita bahas kali ini agak sedikit unik, karena dia suka bermain lilin. Tapi tentu saja bukan sembarang lilin. Psikopat ini membuat patung dari lilin yang bahan utamanya adalah manusia. Film ini berjudul House of Wax, yang dirilis pada tahun 2005. Biarpun film ini sudah lama, tapi tidak selama hubungan kalian yang masih menggantung. Daripada kalian pusing melihat isi dompet kalian yang tipis sama seperti dompet saya, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Pada tahun 1974, terlihat seorang wanita yang sedang merebus cairan berwarna hitam di dalam panci. Tiba-tiba datang laki-laki yang menggendong anaknya untuk sarapan. Tapi terlihat anak itu diperlakukan dengan tidak wajar. Lalu scene berganti ke tahun 2005. Terlihat ada seorang wanita yang bernama Charlie dan temannya yang bernama Trudy. Di sana mereka sedang nongkrong sambil membicarakan masa depan mereka yang terlihat agak suram. Tidak lama kemudian pacar Charlie yang bernama Wade datang ke sana. Karena si Trudy ini risih menjadi obat nyamuk, dia pun akhirnya pergi bersama pacarnya yang bernama Blake. Kemudian kakak dari Charlie yang bernama Balt dan temannya datang menghampiri Charlie dan Wade. Di sini Balt terlihat kurang menyukai Wade. Hal itu membuat Charlie agak sedikit kesal dengan kakaknya. Kemudian mereka berenam memutuskan untuk pergi ke suatu kota dan menonton pertandingan sepak bola. Tapi karena sudah larut malam, mereka memutuskan untuk berhenti dan mencari tempat untuk berkemah sebelum melanjutkan perjalanan pada besok hari. Ketika mereka sedang santai di depan api unggun, tiba-tiba datang sebuah mobil dengan lampu yang sangat terang, menyorot ke arah mereka semua. Balt yang kesal langsung melemparkan botol sehingga membuat lampu mobil itu pecah. Lalu mobil itu pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan, Wade melihat salah satu mobil mereka bannya ada yang bocor. Secara bersamaan para wanita juga mencium aroma tidak sedap di sekitar tempat itu. Lalu mereka mencari tahu dari mana bau itu berasal. Dan tiba-tiba Charlie pun terjatuh ke sebuah lubang, di mana lubang itu berisikan mayat-mayat yang sudah membusuk. Kemudian datang seorang pria yang membawa mobil bak. Di sini Wade memutuskan mengajak Charlie untuk mencari ban pengganti mobil mereka yang bocor di kota terdekat, dan menyuruh yang lain untuk segera melanjutkan perjalanan ke pertandingan sepak bola. Ketika mendengar percakapan mereka, pria yang baru datang tadi langsung menawarkan tumpangan kepada Wade dan Charlie untuk mencari pengganti ban mereka yang sudah bocor. Tentu saja untuk mempersingkat waktu, Wade dan Charlie menerima tawaran dari pria itu. Di tengah perjalanan, gelagat aneh dari pria itu mulai muncul, di mana dia terus menatap Charlie dengan tatapan penuh birahi. Setelah itu, dia mengeluarkan pisau tepat di hadapan mereka. Tentu saja Wade dan Charlie merasa ketakutan melihat tingkah aneh dari pria ini. Singkat cerita, mereka sudah sampai di sebuah kota kecil yang terlihat sangat sepi. Karena di sana mereka tidak menemukan siapapun, mereka pun berkeliling hingga sampailah mereka di sebuah gereja. Di dalam terlihat para warga yang sedang menghadiri acara pemakaman. Lalu mereka bertemu pria yang bernama Gracie untuk meminta bantuan kepadanya. Gracie berkata dia akan menolong mereka setelah acara pemakamannya selesai. Selagi menunggu Gracie, Wade dan Charlie memutuskan untuk kembali mengelilingi kota tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah bangunan bernama House of Wax, di mana semua bangunan itu terbuat dari lilin. Karena penasaran, mereka pun memasuki rumah itu. Di dalam rumah itu sudah terlihat seperti museum, dan banyak patung manusia lilin yang terlihat sangat nyata. Ketika Charlie ingin berkaca, dia tidak sengaja melihat ada sosok aneh yang sedang mengintip dari jendela luar. Karena ketakutan, Charlie pun mengajak Wade untuk meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, Gracie yang sudah selesai menghadiri acara pemakaman langsung menemui Wade dan Charlie. Gracie langsung mengantarkan mereka untuk mencarikan ban pengganti.
strap her to the bed. Di situ Charlie menunggu di dalam mobil, sedangkan Wade masuk ke dalam rumah bersama Gracie. Ketika di dalam rumah, Wade melihat-lihat isi di rumah itu. Lalu tiba-tiba datang sosok misterius yang mengintip tadi, dan dia langsung menyerang Wade hingga tak sadarkan diri. Charlie yang menunggu di dalam mobil memutuskan untuk keluar, karena sudah terlalu lama menunggu. Di sana dia melihat mobil yang lampunya pecah sebelah, dan mobil itu adalah mobil yang dilempar botol oleh Balt ketika mereka sedang camping di hutan. Merasa ada yang gak beres, Charlie langsung membunyikan klakson mobil untuk memberikan tanda kepada Wade. Tapi karena Wade tidak kunjung keluar, akhirnya Charlie menelpon Blake untuk meminta bantuan. Tapi si Blake tidak mengangkat telepon dari Charlie, karena dia lagi asik-asik sama si Trudy. Tidak lama kemudian Gracie keluar dari dalam rumah itu. Di sini Charlie menganggap kalau Gracie adalah orang yang membawa mobil ketika mereka berada di kemah. Dengan cepat Charlie langsung membawa mobil itu dan berniat melarikan diri dari sana. Di sisi lain Wade dibawa ke suatu tempat oleh sosok aneh itu. Terlihat sosok itu melapisi seluruh tubuh Wade dengan lilin cair. Dari sini kita mengetahui kenapa patung lilin yang ada di rumah tadi terlihat sangat nyata. Karena patung-patung itu memang terbuat dari tubuh manusia asli yang telah dilapisi oleh lilin. Di sisi lain Charlie berlari dan masuk ke dalam gereja untuk mencari bantuan. Tapi di sana dia dibuat sangat terkejut, karena ternyata orang-orang di dalam gereja yang dia lihat sebelumnya, mereka semua adalah mayat yang sudah menjadi patung lilin. Charlie berpikir pantas aja kota ini terlihat sangat sepi, karena ya semua warganya sudah tewas dan dijadikan patung lilin. Lalu kemudian Gracie datang dan menculik Charlie. Kemudian dia membawa Charlie ke suatu tempat. Di sana Gracie mengikat Charlie di sebuah kursi dan menutup mulutnya menggunakan lem yang sangat kuat. Di sisi lain, Balt bersama temannya akhirnya datang ke kota itu untuk mencari keberadaan Wade dan Charlie. Dari ruang bawah tanah, Charlie melihat Balt yang lewat di atasnya. Charlie berusaha mengeluarkan jarinya dan berharap Balt mengetahuinya. Lalu secara diam-diam Gracie yang melihatnya langsung memotong jari Charlie menggunakan sebuah tang. Karena Balt tidak berhasil menemukan Charlie, mereka pun memutuskan untuk mencari di tempat yang lain. Lalu dengan menahan rasa sakit, Charlie memaksa membuka mulutnya yang sudah sangat lengket. Mendengar teriakan dari Charlie, Balt pun langsung menghajar Gracie, dan dia mencari keberadaan Charlie dengan mengikuti suara tersebut. Hingga akhirnya Balt berhasil menemukan Charlie dan menyelamatkannya. Di sisi lain temannya Balt yang berpisah untuk mencari Wade. Dia masuk ke dalam rumah lilin. Dan di sana dia menemukan Wade yang sudah kaku menjadi patung lilin. Ketika dia menyentuhnya, ternyata lapisan itu belum kering sepenuhnya. Dan terlihat Wade juga masih hidup. Akhirnya dia berusaha melepaskan lapisan lilin itu dari tubuhnya Wade. Tapi terlihat lilin itu sudah menyatu dengan kulitnya. Wade yang tidak bisa teriak hanya bisa mengeluarkan air mata sebagai bentuk rasa sakitnya. Lalu tiba-tiba sosok aneh itu muncul dan langsung membunuh temannya Balt. Di sisi lain, Blake yang baru selesai olahraga malam sama Trudy, dia baru menyadari kalau ada panggilan tak terjawab dari Charlie. Lalu Blake mencoba menelponnya kembali, tapi sayang sekali sosok aneh itu sudah berada di sekitar perkemahan dan langsung membunuh Blake. Trudy yang melihat Blake sudah menjadi almarhum, dia pun mencoba untuk melarikan diri. Ketika sedang bersembunyi, sosok aneh itu berhasil menemukannya, dan tentu saja. Kemudian sosok aneh itu membawa mayat Blake dan Trudy ke rumahnya Gracie. Di sisi lain, Balt dan Charlie berusaha mencari telepon umum untuk meminta bantuan ke polisi. Lalu Balt mengambil crossbow yang dipajang di toko untuk melindungi mereka. Tapi tiba-tiba Gracie datang dan langsung menembakkan senjatanya. Terjadilah baku tembak di antara mereka. Di situ Balt berhasil menembak Gracie menggunakan crossbow yang dia pegang.
Mereka yang menganggap Gracie sudah meninggal langsung mengambil senjatanya, lalu mereka pergi ke suatu rumah. Di tempat itu, Charlie menemukan tumpukan koran bekas di atas meja. Di koran itu, Charlie membaca berita tentang bayi kembar siam, dan ayah dari bayi itu merupakan seorang dokter. Lalu ayah mereka sendirilah yang memisahkan bayi kembar siamnya itu. Dan ternyata bayi kembar itu adalah si Gracie dan sosok aneh yang menggunakan topeng lilin tadi. Terus Gracie lah yang mengajarkan pria aneh itu untuk membuat patung lilin yang terbuat dari tubuh manusia. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Gracie yang ternyata masih hidup. Sosok aneh itu juga terlihat ada di sana. So, yeah, fucking freak. And you work more real now? Ma will be proud. Mereka membicarakan cara untuk membunuh Charlie dan Balt, dan mereka juga berencana menjadikan Charlie dan Balt koleksi patung lilin yang baru di kota itu. Setelah itu, Balt dan Charlie menuju ke ruangan bawah tanah, dan mereka menyalakan semua lampu di kota tersebut. Di sana Balt menemukan teman dekatnya yang sudah menjadi koleksi patung lilin. Lalu tiba-tiba sosok aneh itu datang dan menyerang mereka. Di sini Balt memberikan perlawanan dan menumpahkan cairan lilin yang panas, sehingga ruangan tersebut menjadi terbakar. Kemudian Balt dan Charlie memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Di sana mereka juga menemukan Wade yang sudah menjadi patung lilin. Ketika mereka akan keluar, Gracie ternyata sudah menunggu di sana. Mau gak mau, Balt harus berhadapan dengan Gracie. Terlihat api dari ruang bawah tanah sudah semakin membesar, yang mulai membuat seisi rumah itu menjadi cair. Lalu dengan cepat Charlie membantu Balt mengalahkan Gracie dengan memukulnya menggunakan tongkat baseball. Tidak lama kemudian sosok aneh itu kembali muncul. Melihat saudara kembarnya yang sudah tewas, pria itu tentu saja sangat marah dan akan membalaskan dendamnya. Charlie langsung kabur bersembunyi di dalam kamar, tapi dengan mudahnya sosok aneh itu menerobos masuk. Kemudian Charlie berusaha membujuk pria itu dan berharap hatinya akan luluh. Tapi namanya psikopat, ya tetap aja psikopat. Balt yang berhasil ke atas langsung membantu Charlie. Dan pada akhirnya mereka berhasil membunuh sosok aneh itu. Dan dia jatuh ke bawah lalu tenggelam di cairan lilin yang panas bersama saudara kembarnya yaitu Gracie. Tapi masalah mereka tidak sampai di sana, dikarenakan rumah yang terbuat dari lilin itu sudah semakin mencair. Kemudian mereka berusaha menggali lubang di tembok, dan akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, polisi datang ke sana untuk menolong Balt dan Charlie. Salah satu polisi menjelaskan bahwa orang tua dari anak kembar itu ternyata mempunyai satu anak lagi, di mana anak itu adalah pria aneh yang mengantar Charlie dan Wade ke kota tersebut. Lalu pada akhirnya Balt dan Charlie dibawa ambulan keluar dari tempat laknat ini. Tapi dari kejauhan, Charlie melihat pria yang mengantarnya ke kota tersebut tersenyum sambil melambaikan tangannya. Dan film pun selesai. Oke semuanya, mungkin ini aja yang dapat kita bahas di video kali ini. Berarti di awal scene tadi memperlihatkan Gracie dan sosok aneh itu ketika mereka masih kecil. Karena mendapatkan kekerasan dan tekanan dari orang tua mereka, alhasil jiwa psikopat di diri mereka muncul, dan mereka melakukan berbagai cara dengan harapan orang tua mereka akan bangga dengan apa yang sudah mereka lakukan. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.